Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari sistem basis data klinik hewan. Di sini, saya akan membahas tentang latar belakang masalah, tujuan, rancangan database, update, select, table, dan truncat. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Permasalahan yang sering muncul di sebuah klinik hewan adalah pencatatan data pasien yang masih manual. Data pemilik hewan, data dokter, layanan yang tersedia, hingga riwayat kunjungan kadang masih tercatat di buku atau file Excel sederhana. Hal ini bisa menyebabkan berbagai masalah seperti data yang hilang, menyulitkan pencarian data. Karena itu, di sini saya merancang sebuah sistem basis data untuk mengelola semua informasi tersebut dengan lebih terstruktur dan aman. Selanjutnya, tujuan saya adalah untuk membuat basis data klinik hewan yang lebih terstruktur, mendukung proses manipulasi data, DML dan DDL, menyediakan data link yang akurat untuk kebutuhan klinik, mempermudah pencatatan data pemilik hewan, dokter, layanan, dan kunjungan. Selanjutnya, masuk ke perancangan database. Dalam perancangan basis data ini, saya menggunakan 5 entitas utama, yaitu pemilik, hewan, dokter, layanan, dan kunjungan. Setiap entitas memiliki 5 atribut agar memenuhi syarat perancangan. Seperti di tabel pemilik, ada ID pemilik, nama pemilik, alamat, nomor telepon, dan email. Dan juga seperti di tabel dokter yang memiliki atribut ID dokter, nama dokter, spesialisasi, nomor telepon, jadwal praktik, dan juga saya menambahkan email pada tabel dokter tersebut. Lalu, saya juga membuat tabel, yaitu create table untuk tabel pemilik, dokter, hewan, layanan, dan kunjungan tersebut. Dan juga saya juga menambahkan create table di dalamnya, yaitu primary key dan foreign key. Selanjutnya ada insert. Setelah tabel selesai dibuat, langkah berikutnya adalah memasukkan data ke dalam tabel tersebut. Saya memasukkan data seperti di gambar, yaitu data ke dalam tabel hewan, dengan insert ini, tabel yang kosong akhirnya memiliki isi data yang bisa digunakan untuk pengelolaan selanjutnya. Selanjutnya, ada update. Saya melakukan percobaan update. Perintah update yang digunakan untuk mengubah data yang sudah ada tanpa harus menghapusnya. Contohnya di sini, saya mengupdate di tabel hewan, yaitu nama dari sebelumnya adalah Milo menjadi Kitty Imut. Perintah update ini penting karena data seringkali butuh diperbarui. Selanjutnya ada select. Setelah melakukan proses insert, saya juga menjalankan perintah select. Select ini digunakan untuk menampilkan data yang ada di dalam tabel. Perintah ini sangat penting karena kita bisa mengecek apakah data sudah benar atau berubah sesuai dengan operasi insert, update, dan delete yang sudah dilakukan sebelumnya. Select juga bisa digunakan untuk menampilkan data secara keseluruhan atau sebagian sesuai dengan kondisi tertentu. Di sini saya menampilkan tabel hewan menggunakan perintah select bintang from hewan. Dan bisa dilihat namanya juga udah terganti menjadi Kitty.
Selanjutnya ada truncat. Perintah truncat ini digunakan untuk menghapus seluruh isi tabel, tetapi strukturnya masih ada. Di sini saya melakukan truncat tabel kunjungan. Hasilnya adalah semua data kunjungan terhapus, namun tabel kunjungan masih tersedia dan bisa diisi data baru. Truncat ini berguna ketika klinik ingin membersihkan data lama, misalnya di awal tahun agar tabel siap digunakan lagi. Selanjutnya, yang terakhir ada hasil dari setelah dilakukannya DDL dan DML. Saya menampilkan seluruh isi tabel menggunakan fitur Find Table di Oracle Apex. Dari sini bisa terlihat bahwa semua tabel sudah terbentuk, data berhasil dimasukkan, dan perintah DML maupun DDL yang sudah dijalankan juga sudah memberikan perubahan pada data maupun struktur tabel. Ini menjadi bukti bahwa rancangan basis data sesuai dengan perencanaan. Terakhir, dengan sistem ini, pengelolaan data klinik hewan menjadi lebih terstruktur, lebih rapi, dan mudah dikelola. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.